Pemerintah terus menggesa pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tidak hanya jalan tol, pemerintah juga membangun kereta cepat Jakarta menuju Bandung. Ya, bertahun-tahun pembangunan untuk menyatukan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan-kepulauan lainnya yang ada di Indonesia. Saat ini pemerintah juga membangun akses yang sangat cepat di Pulau Jawa. Proyek raksasa bernilai puluhan triliun rupiah tersebut diklaim sebagai proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kota Bandung menjadi salah satu kota besar yang menyangga perekonomian nasional di samping Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya, kota yang menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat ini menjadi lokasi sentral bisnis seperti fashion, manufaktur, kuliner, dan bisnis-bisnis besar lainnya. Dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi serta populasi yang sangat padat, maka pemerintah bersemangat dalam menyediakan pilihan transportasi yang cepat dan modern, yaitu kereta cepat. Mulai berdiri pada bulan Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC merupakan perusahaan patungan antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Konsorsium BUMN Perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema bisnis to bisnis atau B2B. Kereta cepat Cina menjadi pilihan Indonesia didasarkan atas pertimbangan banyak hal, yakni dengan panjang 25.000 km, Cina menjadi negara yang paling banyak memiliki jalur kereta cepat dengan rute terpanjang di dunia. Lalu kemudian dari total rolling stock Cina mencapai 1.800 rangkaian, dan jumlah tersebut terhitung 55% dari total rolling stock dunia. Lalu kemudian dari sisi teknologi, kereta cepat China mampu menghubungkan Beijing Shanghai yang berjarak sekitar 1.318 km yang setara dengan 2 kali perjalanan Jakarta Surabaya hanya dalam waktu tempuh 4,5 jam saja. Kemudian Cina juga membuka selebar-lebarnya transfer pengetahuan dan teknologi kereta cepat kepada Indonesia. Transfer teknologi itu sangat dibutuhkan karena kereta cepat buatan negeri tirai bambu tersebut didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dalam kondisi iklim 4 musim. Oleh karena itu Indonesia perlu beradaptasi lagi untuk menerapkan teknologi dan desain sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia. Nah, untuk iklim Indonesia sendiri yang beriklim tropis, rute kereta cepat yang berada di tepi pantai Cina seperti Guangdong, Pulau Hainan, dan Fujian akan memiliki kemiripan dengan kereta cepat yang berada di Jakarta Bandung. Sebenarnya untuk wacana pembangunan kereta cepat sudah berembus sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan studi kelayakan dengan negara lain. Pada waktu itu Jepanglah yang membantu Indonesia dalam riset ini dengan Japan International Corporation Agency atau JICA sebagai konsultan. Studi kelayakan pun bergulir pada tahun 2014 dan setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap.
pemerintah memutuskan untuk membangun rute Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km yang nilai awal proyeknya senilai 67 triliun rupiah. Hingga pada 2016 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional pemerintah dan kemudian dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo di Kebun Teh Mandalasari, Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 2016 lalu. Memiliki panjang trase 142,3 km yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung. Kereta cepat ini akan didesain memiliki 4 stasiun pemberhentian. Di antaranya Halim di Jakarta Timur, Karawang, Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Tegaluar di Kabupaten Bandung dengan waktu tempuh hanya 40 menit. Setiap stasiun direncanakan akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah. Untuk pembangunan dilakukan secara masif untuk mengejar target operasional tahun 2022 mendatang. Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 km diantaranya memiliki struktur elevated, sedangkan sisanya berupa 13 terowongan dan subgrade. Beberapa fasilitas sementara seperti batching plant dan casting yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan. Selain pengembangan infrastruktur transportasi publik, pihak terkait turut berupaya menunjang peningkatan produktivitas masyarakat yang berada di sepanjang trase kereta cepat melalui pengembangan kawasan terintegrasi atau transit oriented development yang berada di setiap area stasiun. Nah, konsep transit oriented development yang dipadukan dengan kereta cepat diyakini dapat meningkatkan kemudahan akses wilayah sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. Meskipun beberapa kali proyek diberhentikan sementara akibat pandemi COVID-19 dan permasalahan lingkungan, akan tetapi seluruh konstruksi ditargetkan tetap selesai pada tahun ini, agar tahun depan semua kegiatan operasional sudah bisa dilaksanakan. Nah, jika konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung ini rampung dengan sukses, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk melanjutkan trase ini hingga ke Surabaya.